Kita awali informasi siang hari ini dari sejumlah pengedar narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara yang lari pontang-panting saat melihat kedatangan polisi. Polisi juga menggerebek sebuah gubuk yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba. Polisi menggerebek kampung narkoba di Desa Amplas, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah pengedar narkoba yang mengetahui kedatangan polisi lari pontang-panting. Polisi kemudian menyita sejumlah paket sabu dan timbangan elektrik. Namun pengedar narkoba berhasil melarikan diri dan terus diburu polisi. Tak jauh dari lokasi pemirsa, polisi juga menggerebek sebuah gubuk yang diduga kerap dijadikan lokasi pesta narkoba. Salah satu warga yang coba melarikan diri, kami amankan barang buktinya berupa sabu sisa pakai, tapi yang bersangkutan semua pada lari, sempat kita amankan. Untuk kampung itu akan terus diawasi nggak kan? Ya, itu akan terus kami awasi, karena dalam waktu dekat juga itu akan terus kami melaksanakan kegiatan patroli ke sana. Pemilik tempat hiburan malam di kawasan Kalideres, Jakarta Barat mengamuk saat terjaring razia jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro. Tempat hiburan tersebut terbukti melakukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan. Hey, jangan bicara ke tidak karuan mai. You don't respect to me. No, you start coming. You wrong. No, I'm not wrong. You're wrong. I said, give me information. Seorang pria warga negara asing yang tak lain adalah pemilik tempat hiburan malam di kawasan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat tidak terima kafe dan tempat karaoke miliknya dirazia petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada Jumat dini hari tadi. Dirinya bersikeras tidak mengetahui adanya larangan beroperasi di atas pukul 9 malam. Padahal PPKM Mikro masih berlaku guna menekan angka penularan COVID-19. Petugas menemukan sejumlah pengunjung yang tengah asik bernyanyi sambil menenggak minuman keras. Sebagai sanksinya, petugas langsung menyegel tempat hiburan malam tersebut. Di tengah penularan COVID-19 yang kian meningkat, petugas mengancam akan menindak para pelaku usaha yang masih nekat beroperasi melewati batas jam malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Razia kepatuhan masyarakat juga dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Arena tempat biliar dibubarkan Satgas COVID-19 karena beroperasi melewati batas jam operasional. Sementara itu, petugas juga menyita puluhan botol miras yang dinilai menjadi pemicu permasalahan sosial. Pembubaran oleh Satgas Raika Kota Makassar ini dilakukan lantaran menimbulkan kerumunan serta beroperasi melewati batas jam operasional malam. Pemilik usaha diberi surat peringatan dengan ancaman penyegelan. Petugas menyita minuman keras yang diperjualbelikan kepada pengunjung tanpa izin edar. Di lokasi berbeda, tepatnya di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, Satgas menggerebek toko minuman keras dengan modus sebagai toko kelontong. Petugas juga menyita puluhan dos miras tanpa izin. Yang namanya miras itu tidak boleh dikonsumsi secara eceran, ada tempatnya. Kenapa? Itu kan penyebab dari segala konflik di masyarakat, bisa perang kelompok. Kalau sudah mabuk kan semua bisa dilakukan. Itu yang dimaksud kita. Tak hanya mentargetkan tempat hiburan malam, petugas berpatroli ke kawasan kuliner yang menjadi magnet kerumunan masyarakat. Satgas COVID-19 Makassar tak memberikan ruang sedikit pun bagi pelanggar protokol kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Dianggap meresahkan karena kerap meminta uang dengan cara paksa, sejumlah preman berkedok Pak Ogah diringkus aparat kepolisian sektor Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan sejumlah uang hasil pungutan liar. Tepat di pertigaan Sayangan, Kota Salatiga, petugas mendapati 3 preman yang tengah beroperasi dengan kedok Pak Ogah. Keberadaan mereka dianggap meresahkan oleh pengguna jalan karena kerap meminta uang dengan cara paksa. Ketiganya langsung diamankan ke Polsek Sidorejo, Jawa Tengah. Barang bukti sejumlah uang hasil pungutan liar dari pengendara juga turut disita polisi. Ketiga Pak Oga ini tidak ditahan, hanya diberikan pembinaan dan diminta menulis surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Yang namanya miras
itu tidak boleh dikonsumsi secara eceran. Ada tempatnya. Kenapa? Itu kan penyebab dari segala konflik di masyarakat, bisa perang kelompok. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pemulung tua di Blitar, Jawa Timur menjadi korban penjamretan. Pelaku tega merampas uang Rp30.000 dari hasil menjual barang rongsokan. Sementara di Cimahi, 2 jambret berhasil merampas telepon genggam pemuda yang sedang nongkrong. Tega, kakek pemulung ini dijamret di depan Madrasah Ibtidayah Darul Ulum Kanigoro, Kabupaten Blitar. Uang yang diambil memang tak banyak, hanya Rp30.000. Namun, hanya itu yang kakek Poniman punya. Hari itu, ia terpaksa pulang dengan tangan hampa. Parahnya lagi, ternyata pelaku sudah sering melancarkan aksinya. Mungkin kemarin tuh hanya jalan sampai di desa Sekardangan, Dukuh Sekardangan, desanya Pabungan. Itu mungkin di depannya SD Sunan Pandanaran. Itu saya enggak tahu kemarin, sudah tahu sudah dikasih apa itu? Ya videonya itu. Jadi banyak masyarakat yang Kardangan itu sudah tahu kalau itu kakak saya. Kini aksi penjamretan tersebut tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Blitar. Polisi saat ini juga tengah memeriksa rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku penjamretan. Sudah menjadi tugas tanggung jawab kepolisian, kita akan selidiki siapa pelakunya dan kita akan tangkap yang bersangkutan. Di Cimahi, Jawa Barat, aksi 2 orang jambret bersepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Kebon Kopi Ciberem. Pelaku menghampiri 3 pemuda yang tengah nongkrong di depan sebuah ruko. Pelaku berpura-pura menanyakan seseorang hingga meminjam telepon genggam korban. Tak lama, kedua pelaku langsung tancap gas membawa telepon korban. Meski sempat dikejar, 2 pelaku berhasil lolos dan kini dalam pengejaran polisi. Dari Blitar dan Cimahi, Robi Ridwan, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 5 tersangka kasus pinjaman online ilegal di Jakarta. Aplikasi pinjaman online ilegal diduga dikendalikan 2 warga negara asing. Berawal dari laporan masyarakat, polisi menangkap 5 tersangka kasus pinjaman online ilegal. Aplikasi pinjaman online ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Aplikasi ini menawarkan pinjaman mudah tanpa tatap muka dengan suku bunga rendah. Namun peminjam harus mengembalikan dana dalam waktu 10 hari dengan suku bunga mencapai 41%. Modus para tersangka yang ditangkap menggunakan aplikasi yang mereka namakan RP Cepat, di mana aplikasi ini menawarkan pinjaman online. Kegiatan ini sudah beroperasi selama 4 tahun. Kini polisi memburu 2 warga negara asing yang diduga mengendalikan pinjaman online ilegal ini. Sebelumnya pemirsa, nasib naas dialami seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah yang terjerat teror pinjaman online. Sementara itu jeratan pinjaman online juga dialami seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur. Tak kuat terlilit utang pinjaman online, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menempuh jalur hukum. Ia mengaku tak kuat dengan teror yang diterimanya lewat pesan singkat dan media sosial dari para penagih utang. Kasus ini bermula saat dirinya mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online. Selang beberapa hari, pinjaman tersebut langsung cair, namun hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Tak sanggup membayar, ia pun meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya. Bunga pinjaman membengkak menjadi total 206 juta rupiah.
Sementara itu, seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur juga terjerat pinjaman online hingga 40 juta rupiah menggunakan 24 aplikasi. Mulanya, korban hanya meminjam 2,5 juta rupiah untuk biaya kuliah. Namun karena berbunga tinggi, utangnya mencapai 40 juta rupiah. Korban pun sempat didatangi sejumlah debt collector. Akibatnya, korban dipecat dari sekolah tempatnya mengajar dan sempat berkeinginan bunuh diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus menabrak mobil truk dari jalur berlawanan di Pandeglang, Banten. Petugas kesulitan mengevakuasi kendaraan karena bagian depan mobil menempel di mobil truk. Bagian depan mobil minibus rusak parah setelah menabrak badan truk di Jalan Rangkas Bitung Pandeglang di Desa Bangkonol, Pandeglang, Banten. Petugas pun sempat kesulitan saat mengevakuasi mobil dan truk. Kecelakaan diduga karena sopir minibus mengantuk dan hilang kendali. Mobil pun keluar jalur dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Sopir minibus yang mengalami patah kaki dan luka di bagian lengan dilarikan ke rumah sakit. Kecepatan tinggi, jadi kayaknya menghindari, ini ada lubang tuh, menghindari lubang, dia banting kanan kayaknya, ya terjadilah. Terus ada korban jiwa nggak dalam kejadian itu? Tadi sih kalau korban jiwa nggak ada ya, cuman yang minibus itu tadi langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau yang sopir truknya cuma mengalami luka ringan lah sedikit. Kecelakaan sempat menghambat arus lalu lintas. Kini kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Rasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Manggu, Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat bayi yang terbungkus plastik di pinggir jalan. Jasad bayi ditemukan dengan nama yang ditulis di amplop serta uang Rp100.000. Jenazah bayi tak berdosa ini menjadi perhatian warga Kampung Manggu, Tangerang, Banten. Jenazahnya ditemukan terbungkus plastik dengan pipi bercak merah dan tubuh membiru di jalan permukiman. Di dalam bungkusan juga ditemukan amplop berisikan uang Rp100.000 dan nama bayi, yaitu Azlan Zaidan Hidayat. Polisi pun masih menyelidiki siapa yang membuang bayi ini. Kondisinya si bayi sudah tidak bernyawa, sudah biru, sudah lebam mayat gitu ya, sudah lebam mayat. Ada luka nggak, Pak? Luka tidak ada. Jenis kelamin dan umurnya? Jenis kelamin laki-laki sekitar umur 8 bulan atau 7 bulan 8 bulan. Kenapa? Keterangan dari dokter prematur. Jenazah bayi pertama kali ditemukan seorang warga yang tengah berolahraga pada Kamis pagi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.